Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribona Tunggal Dewi dengan NIM 23070160139 dari kelas Psikologi 5A. Kata cyber didefinisikan sebagai Connected with Electronic Communication Network, yang artinya adalah berhubungan dengan jaringan komunikasi elektronik, dalam hal ini terkhusus internet. Sedangkan teman-teman, istilah komunitas atau community itu adalah all the living in one place, yang artinya adalah bertempat tinggal di satu tempat. Sehingga cyber community atau masyarakat media maya itu adalah masyarakat yang tinggal di tempat yang sama, dalam hal ini itu adalah internet. Nah, konotasi kata tinggal di sini teman-teman artinya itu adalah berkomunikasi dan juga berinteraksi melalui jaringan internet. Masyarakat maya atau cyber community itu adalah sebuah kehidupan di dunia yang dibentuk melalui jaringan komputer namun tetap ada keterhubungan di dalamnya dan memiliki kehidupan sosial tersendiri. Teman-teman, identitas sosial di dalam dunia maya dibangun dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi dan juga proses sosial yang terjadi di dalam cyber community. Definisi lain mengenai cyber community juga dikemukakan oleh Verbeek, yaitu ada 3 konsep definisi cyber community. Yang pertama itu adalah community as a place. Hal ini tuh didasarkan pada pengertian bahwasannya cyberspace adalah sebuah ruang komunitas yang dibangun dan akan terus berkembang, di mana di dalamnya muncul hubungan sosial, kemudian ekonomi, dan juga hal-hal yang baru. Nah, gagasan ini secara mendalam itu mencerminkan bahwa ada unsur psikologis dan juga tradisi yang melekat ketika suatu komunitas itu diidentifikasi berdasarkan lokasinya. Yang kedua adalah community as a symbol. Jadi, masyarakat cyber juga memiliki simbol-simbol tertentu, teman-teman, di mana simbol-simbol ini mewakili sebuah makna dan juga mencerminkan substansi yang mereka bentuk secara bersama melalui sekumpulan norma dan juga nilai-nilai yang disepakati sebagai sebuah identitas bersama, yakni identitas cyber community. Yang ketiga itu adalah community as virtual, karena cyber community ini merupakan sebuah komunitas yang ada di dalam ruang maya. Identitas fisik dari para pengguna media sosial itu tidak lagi menjadi fokus utama, melainkan mereka memiliki nilai, kemudian norma, aturan, bahkan identitas bersama yang terlihat melalui komitmen dan kepentingan yang mengikat mereka di dalam dunia maya. Lalu, bagaimana ya teman-teman perkembangan cyber community? Cyber community ini berkembang melalui 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah berkembang dari sistem intra. Cyber community ini berkembang melalui sebuah sistem yang mirip jaring laba-laba. Nah, di mana perkembangan masyarakat maya itu berkembang dari sistem intra yang saling terhubung dan kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas yang besar. Yang kedua adalah dengan cara mengadopsi cara hidup masyarakat di dunia nyata. Perkembangan yang terjadi di dalam cyber community merupakan hasil dari adopsi mengenai bagaimana cara hidup masyarakat pada dunia nyata. Mereka membangun bentuk-bentuk kehidupan sosial seperti interaksi antar individu, kemudian kelompok, maupun sistem lapisan sosial, kebudayaan, kemudian norma, kepemimpinan, aturan, dan pengawasan terhadap perilaku setiap anggotanya. Jadi, kehidupan di dunia maya itu mencerminkan hampir semua aspek kehidupan masyarakat di dunia nyata. Sehingga, apa yang terjadi di dalam media maya itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di dalam dunia nyata karena memang mereka mengadopsi dari dunia nyata. Kenapa cyber community itu bisa muncul ya teman-teman? Setidaknya ada 5 alasan kenapa cyber community itu bisa muncul. Yang pertama adalah berkembangnya teknologi berbasis network, seperti Facebook, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah keingintahuan masyarakat akan dunia maya. Adanya interest atau ketertarikan yang tinggi membentuk keinginan mereka untuk bisa membentuk sebuah komunitas. Nah, yang selanjutnya itu adalah arus informasi yang setiap detik selalu tersedia. Tentunya, hal ini tuh menjadi alasan dasar kenapa orang itu bisa membentuk sebuah cyber community. Yang keempat itu adalah mudahnya mengakses situs jejaring sosial, dan yang terakhir itu adalah memang kebutuhan vital untuk membangun komunikasi di dalam dunia maya.
Lalu teman-teman, apakah ada struktur dan juga budaya yang terbentuk dalam cyber community? Tentunya ada. Nah, di mana di sini cyber community ini memiliki ciri khas tersendiri teman-teman. Di mana mereka juga memiliki yang namanya social connectedness atau keterhubungan sosial di dalam ruang maya seperti dalam kehidupan nyata. Nah, komunikasi yang terjadi di dalam cyber community memang melalui daring ataupun melalui virtual. Nah, mereka itu komunikasinya itu akan terus terbentuk dengan catatan mereka memiliki media digital dan juga mereka tetap terhubung. Nah, budaya yang terbentuk di dalam cyber community itu adalah budaya pencitraan dan juga pertukaran makna simbolis. Jadi teman-teman, selain kebudayaan yang terbentuk adalah kebudayaan pencitraan dan juga pertukaran makna simbolis, identitas yang terbentuk dalam cyber community juga dihasilkan melalui interaksi digital, di mana di sini sifatnya itu adalah intersubjektif dan juga subjektif karena lahir dari ekspresi dan juga imajinasi dari para penggunanya. Terdapat 3 unsur pembentuk budaya dalam cyber community, teman-teman. Yang pertama itu adalah pencipta teknologi atau hardware, di mana di sini merupakan sekelompok orang yang terus mengembangkan perangkat dan juga mesin canggih untuk mendukung aktivitas digital. Yang kedua itu adalah content creator atau software, di mana di sini merupakan sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya-karya yang imajinatif dan juga hiperrealistis. Yang ketiga itu adalah pengguna, di mana ini merupakan masyarakat yang menggunakan teknologi dan hasil imajinasi tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Manuel Castells menjelaskan bahwasannya paradigma teknologi informasi memiliki 5 karakteristik utama yang membentuk tatanan masyarakat dalam cyber community. Yang pertama, teknologi pada era ini bereaksi dan beroperasi berdasarkan informasi dan menjadikannya sebuah sistem yang hidup dari data. Yang kedua, informasi telah menjadi bagian dari seluruh aktivitas manusia. Yang ketiga, teknologi informasi bekerja dalam logika jaringan atau network logic. Yang keempat, teknologi informasi bersifat fleksibel, mudah beradaptasi, dan selalu mengalami pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, teknologi yang berkaitan dengan informasi kini tersusun dalam sistem yang terintegrasi membentuk ekosistem digital yang saling berhubungan. Munculnya cyber community juga menandai lenyapnya batas-batas sosial, teman-teman. Teknologi dan juga media digital dalam cyber community menggiring masyarakat menuju situasi kehidupan yang mulai kehilangan makna dan juga arahnya. Konsep-konsep sosial seperti integritas, kesatuan, persatuan, nasionalisme, bahkan solidaritas mulai kehilangan arti dan juga maknanya. Realita-realita sosial dalam kehidupan nyata kini bergeser sebagai sebuah mitos belaka. Kehidupan sosial mulai kehilangan rasa kebersamaannya, karena individu dan kelompok lebih berorientasi pada kepentingan pribadi bukan lagi pada norma sosial. Hal ini disebabkan oleh pengaruh sistem kapitalisme global yang bahkan sulit untuk bisa dikendalikan oleh sebuah negara sekalipun. Teman-teman, media sosial dan juga informasi berkembang melalui 2 sisi. Ke arah luar, media sosial dan juga informasi membentuk dan juga memperluas relasi sosial yang ada. Namun, di sisi lain, relasi sosial mulai kehilangan maknanya, sehingga makna relasi sosial semakin kabur dan juga netral. Dan yang tersisa bukanlah sebuah komunitas yang diikat oleh suatu ideologi tertentu, melainkan tersusun dari individu-individu yang saling bersaing dalam suatu arena kehidupan yang penuh dengan tantangan, rayuan, bahkan pertarungan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk yang mencerminkan lenyapnya batas-batas sosial dalam cyber community, teman-teman. Yang pertama itu adalah munculnya fenomena cyberporn atau, pornografi lewat jaringan komputer. Fenomena cyberporn menjadi salah satu contoh nyata bagaimana batas moral dan juga sosial dihapus oleh dunia maya atau dunia virtual. Dalam ruang digital,
Kita dapat melihat bagaimana aktivitas yang sebelumnya dianggap tabu kini dapat diakses, diproduksi, bahkan dikonsumsi tanpa batas oleh semua kalangan usia. Bentuk lenyapnya batas sosial tampak dari hilangnya kontrol atas nilai dan juga norma yang dahulu dipegang oleh masyarakat nyata. Dunia maya menciptakan komunitas dengan minat yang sama, tanpa mengenal batas, usia, gender, bahkan moralitas. Realitas sosial tenggelam dalam hutan rimba, virtualitas atau hutan rimba dunia maya, di mana kepuasan instan menggantikan nilai-nilai etis dan juga tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya itu adalah transparansi sosial. Transparansi sosial juga menjadi salah satu penanda lenyapnya batas-batas sosial dalam cyber community. Kondisi ini dicerminkan dengan adanya kehilangan batas-batas antara beberapa kategori sosial dan juga hierarki yang sebelumnya sudah terbentuk dalam masyarakat dunia nyata. Transparansi ini menggambarkan adanya kehilangan dalam kategori sosial tertentu, misalnya anak-anak dan juga dewasa, kaya dan juga miskin, pengusaha dan juga teoritis, bahkan antara hal yang benar dan juga hal yang salah. Kehidupan virtual mendukung adanya penghapusan terhadap hierarki dan juga nilai-nilai moral yang mengikat di dalam masyarakat. Kemudian digantikan dengan kebebasan yang tak terbatas dalam masyarakat cyber atau cyber community. Yang ketiga itu adalah berlakunya hukum orbit. Dalam komunitas ini, hukum kemajuan yang meyakini bahwasannya perubahan itu selalu berjalan secara maju dan juga bertahap, bukan lagi menjadi hukum yang mengatur masyarakat cyber. Melainkan, yang dipakai adalah hukum orbit yang menekankan bahwa segala sesuatu itu berputar dan berpindah dari satu ke tempat lain. Dari satu teritorial ke teritorial lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, bahkan dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Dimana ketika semuanya berproses itu, perputarannya itu bertransformasi dalam wujud virtual. Kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai orbit baru seperti televisi, orbit politik, orbit ekonomi, ekstasi, bahkan lainnya. Yang keempat itu adalah fenomena party line, teman-teman. Cepatnya transformasi global mengakibatkan segala sesuatu sekarang itu bertransformasi dalam bentuk virtual. Nah, kondisi ini memicu munculnya fenomena party line yang mencerminkan masyarakat digital yang tenggelam dalam kenikmatan komunikasi yang tidak terbatas. Dalam kacamata ekonomi, party line ini mencerminkan logika konsumsi, bukan produksi. Dengan demikian, aktivitas masyarakat digital berfokus pada proses konsumsi dan juga kesenangan instan, dibandingkan penciptaan nilai atau hasil kerja. Sehingga di sini berakibat pada renggangnya atau samarnya relasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Kontrol sosial yang sangat kuat, karena teknologi dan juga media informasi telah menjadi bagian dari seluruh aktivitas manusia, tentunya memiliki efek pervasif yang membuatnya dengan mudah menyebar ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, bahkan budaya. Lenyapnya batas sosial menunjukkan bahwasannya semua aspek kehidupan manusia kini terhubung dan juga terekam dalam jaringan informasi global. Sekarang, pengawasan sosial itu tidak lagi datang dari otoritas tunggal seperti negara, melainkan dari sistem jaringan itu sendiri melalui algoritma, big data, dan juga rekam jejak digital. Yang kelima itu adalah memanjakan manusia dan meniadakan fungsi manusia. Adanya perkembangan dalam masyarakat digital membentuk mekanisme penggunaan teknologi dan media informasi yang sangat signifikan. Kemajuan ini semakin memanjakan masyarakat digital pada satu sisi dan menghilangkan fungsi manusia di dalamnya. Karena semua fungsi telah digantikan oleh perkembangan teknologi yang telah dicampuri oleh sistem kapitalisme yang mendominasi kehidupan. Sekarang, media menjelma seperti titik gravitasi yang semua orang berputar mengelilinginya. Yang selanjutnya itu adalah artificial konsep tentang diri. Media sosial, terutama media maya, memberikan ruang bagi setiap individu untuk melengkapi identitas diri yang diharapkan yang belum terbentuk di dalam dunia nyata. Sehingga di sini membuat konsep diri mulai kehilangan makna karena setiap orang dapat menciptakan berbagai bentuk identitas diri tanpa terbatas. Yang terakhir itu adalah munculnya
territorialization sosial, yang artinya interaksi sosial itu tidak lagi terikat pada ruang fisik maupun teritorial tertentu, melainkan di dalam dunia maya seseorang bisa merasa lebih dekat dan akrab dengan orang yang jaraknya bahkan puluhan ribu bahkan ratusan kilometer dibandingkan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi mengenai masyarakat cyber dan juga lenyapnya batas-batas sosial. Saya Tribuana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi mengenai masyarakat cyber dan juga lenyapnya batas-batas sosial. Saya Tribuana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.